Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima mazida thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan kita taufik wal hidayah untuk senantiasa istiqomah berada di jalan sunnah, berada di jalan hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah, alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan, beberapa masail yang berkaitan dengan sifat salat, ya. Dan kita telah batasi pembahasan ini, ya, lebih kepada kaifiyah, ya. Adapun masalah adab-adab dan juga perkara yang, ya, mubtilatis shalah, ya, pembatal salat ini perlu waktu yang dan kesempatan yang lain yang lebih rinci, ya. Mengingat waktu yang sangat-sangat terbatas, ya. Dan ini pun kita membahas beberapa masalah yang kita anggap sangat penting dan perlu, ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah juga membahas masih dalam keadaan qiyam, ya, sifatus salat yang masih dalam keadaan qiyam, di mana seseorang ketika dia qiyam maka dia mulai salatnya dengan takbiratul ihram, ya. Dan takbiratul ihram ini adalah sebagai tahrimuha, ya, tahrimus salah, di mana seseorang dengan takbir maka diharamkan dari kalamun nas wa af'al, perkataan dan juga perbuatan yang bukan bagian dari salat itu sendiri, ya. Dan wajib bagi dia, ya, takbir dengan suara yang dia ucapkan, yang terdengar bagi dirinya sendiri, ya. Saya sering mendengar sebagian mengucapkan takbiratul ihram ini dalam hati atau kurang terdengar, ya, maka hukumnya wajib untuk menjelaskan atau mensirkan, melirihkan bacaan sebatas terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Jika tidak maka wajib diulang salatnya seperti yang kita bahas kemarin, karena dia wajib rukun, ya. Siapa yang tidak tahrim maka dia batil salatnya. Nah, ya, kalau batal harus ulang. Ya, kalau setelahnya, kalau dia masih dalam salat maka yang sebelumnya gugur, ya. Yang dihitung setelah dia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Nah, kalau dia berjamaah maka, ya, dia masbuk, seperti masbuk, dia harus tambah lagi salat yang sebelumnya dia tidak takbir dengan melafadzkan suaranya, maka dia setelah imam selesai maka dia harus melanjutkan kekurangannya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya ikhwan sekalian, jangan sampai ketika takbir, ya, berdiri belum sempurna. Begitu juga ketika mengucapkan, tadi saya perhatikan ada yang harus sedikit dikeraskan, ya, sedikit dikeraskan, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Taib, ya. Kemudian itu saja seperti yang saya ingin kembali ingatkan. Adapun perkara yang lain dengan iftitah, ya, kemudian juga ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah, ya, kemudian baca Quran, ya, itu sudah mafhum seperti yang sudah berjalan dan sudah kita jelaskan sedikit, ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan mungkin di kesempatan di sesi pertanyaan, ya. Kemudian yang rukun selanjutnya kita masuk kepada masalah ruku, ya. Masalah ruku ada beberapa masail yang harus kita perhatikan di masalah ruku ini, ya ikhwan sekalian.
Ya, pertama adalah masalah tentang tumakninah. Ya. Penting ini tumakninah ya, karena ada peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari sahabat Huzaifah ya, tentang seorang yang salat ya, dalam keadaan tidak tumakninah dalam ruku' dan sujudnya. Bahkan Nabi mengatakan aswa'un nas syariqatan ya, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yasriku fi sujudihi wa ruku'ihi, seorang yang mencuri di dalam ruku' dan dalam salatnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah gerakan ya, berkaitan dengan gerakan, mana posisi tangan, bagaimana posisi pundaknya atau punggungnya, kemudian leher dan kepala, kemudian masalah lafaz zikirnya, apa bacaan yang dibaca di dalam ruku ya, dalam ruku. Dan tidak diragukan lagi, ruku adalah perkara yang wajib karena merupakan rukun ya. Barang siapa yang tidak menyempurnakan rukuknya maka batal salatnya ya. Kembali harinya sama, dia harus mengulangi salatnya. Tidak bisa diyujbar, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Taib. Apa dalilnya tentang ruku yang sempurna? Ini pentingnya tumaknina dan ruku yang sempurna ya. Sudah saya sebutkan tadi ya. Dalilnya salah satunya hadis musii'us shalah atau la rajulun la yuhsinu salatahu, laki-laki yang tidak bisa memperbaiki salatnya, di mana Rasulullah suruh ulang. Salah satunya Rasulullah jelaskan ketika dia berkata bahwa dia tidak bisa selain apa yang dia kerjakan. Fa'alimni, kata dia, maka ajarkan saya. Maka Nabi pun mengajarkan. Salah satunya beliau mengatakan thumarka hatta tatma'inna raki'an. Thumarka hatta tatma'inna raki'an. Maka setelah itu kamu setelah takbir kemudian engkau ruku' dengan tumakninah ya, dengan tumakninah ya. Dikatakan tumakninah jika dia mustaqir ya, istiqrar ya, mustaqir, bahwa gerakan itu tetap kokoh, stabil di suatu keadaan dan kurang lebih cukup untuk bacaan zikir wajib. Bacaan zikir wajib. Ya. Maka orang yang buruk salatnya ini dia tidak bisa dengan tetap dan kokoh bacaannya. Ya. Jadi rukuknya tidak sempurna. Ya. Dan banyak dalil ya, saya sebutkan salah satunya seseorang yang ya, di sini disebutkan ini aswa'an nasi sariqah alladhi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasrikuha? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ya. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa kaifa yasrikuha? Bagaimana seseorang dikatakan mencuri salat? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Bagaimana maksudnya tidak menyempurnakan? Belum cukup dinamakan dia kadar mujzi ya. Belum cukup dia dikatakan ruku', dia sudah irfa ya, sudah rafa, sudah mengangkat kepalanya. Ini tidak tumakninah sebabnya. Bukan sekedar dia tidak bisa lurus punggungnya ya. Karena disebutkan di riwayat yang lain kan, riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a astawa falau subba ala zahrihi ma'a lastaqarra. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila raka'a astawa ya, apabila beliau ruku itu tubuhnya lurus sejajar, rata, istawa. Falau subba ala zahril ma lastaqarra. Kalau ditumpahkan di atas ma itu, di atas punggungnya air, maka istaqarra, akan tetap itu air. Enggak tumpah, enggak mengalir. Di riwayat yang lain, apabila dia diletakkan wudi'a
qadahun min ma, apabila diletakkan di atasnya ada satu wadah air, maka wadah itu tidak akan bergerak. Ini ruku yang paling sempurna. Lalu apa batas minimalnya? Apakah berarti jika orang yang tidak lurus sholatnya batal, tidak sah karena dianggap pencuri sholat? Ya, tidak ya. Yang jadi masalah dia tidak sempurna karena tidak tetap. Tapi kalau seseorang dia rukuknya sudah membungkuk dan sudah tangannya menyentuh tumit, lutut ya, lutut ya, tempat lutut atau mendekati lutut, maka itu sudah disebut kadar cukup untuk ruku. Ya, dan tidak mendekati posisi berdiri. Kalau orang lihat dia, orang bilang itu udah ruku. Jadi batasannya dia tangannya dia sudah bungkuk dan kedua tangannya sudah menggenggam lututnya atau mendekati lututnya, walaupun belum lurus, maka ini cukup, sah salatnya. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau dia tidak tumakninah, ya, masih gerak-gerak sudah angkat kepalanya. Nah, ini yang dikatakan tidak tumakninah. Ini yang dikatakan pencuri salat, yang dikatakan oleh Nabi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah. Nah. Dan apabila jika tangannya terlalu panjang, ya, maka dia dianjurkan untuk menjauhkan kedua sikunya dari sisi lambungnya. Tapi kalau malah terlalu bungkuk, nah ini malah salah ya. Jangan dijauhkan, cukup diluruskan. Karena patokannya tadi kesempurnaan itu pada lurusnya punggung. Ya. Jadi kedua tangan itu harus mengenai, jangan sampai tidak mengenai jangan sampai tidak menyentuh kedua lututnya atau mendekati lututnya. Yang paling sempurna tentunya mencengkram kedua lututnya. Ini gerakan yang paling sempurna. Ya. Dan jika dia sampai tidak menyentuh, ini yang dikatakan tidak mencukupi, ya. Paling tidak mendekati dan dia sudah berusaha memegang. Ya, ini baru dikatakan mencukupi walaupun belum sampai lurus punggungnya. Nah, kemudian bagaimana gerakannya? Bahwa pertama tangan, ya, gerakan tadi punggung lurus, kemudian tangan pada lutut sembari merenggangkan jari jemari, ya, menggenggam lutut dengan merenggangkan jari jemari, ya. Dalilnya adalah hadis Abu Humaid, ya, idza raka'a amkana kafaihi min rukbatayhi wa faraja baina asabihi. Maka ketika Rasulullah ruku, beliau pun meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan merenggangkan farraja baina asabihi, merenggangkan kedua jari jemarinya, ya. Jadi begini posisinya, ya. Beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Nah, kedua, punggung direndahkan hingga posisi ruku, ya. Nah, ya. Dan tidak diluruskan, ya. Diusahakan tidak bengkok. Walaupun bengkok sah, tapi yang paling sempurna dia tidak bengkok, ya. Sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, lagi hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata radhiyallahu an, ana kuntu ahfadkum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'an min mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu, ya, thumma hasara dhahrahu, ya. Ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling hafal tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian, ya. Kemudian dia mengatakan ra'aituhu idza kabbara, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takbir,
maka beliau menjadikan kedua tangannya dengan pundaknya sejajar, ya. Idha'an mankibaihi, sejajar. Kata ini juga perlu diperhatikan ikhwan. Ada yang terlalu berlebihan, ya, ditarik-tarik ke sana. Ini enggak perlu. Cukup yang nyaman, ya. Terlalu ditarik lah, atau terlalu jauh juga enggak. Ya, ketika antum meletakkan sejajar, maka itu sudah cukup, ya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ruku', ya, maka beliau menjadikan posisi tulang punggung lurus dan tidak bengkok, ya. Tidak bengkok seperti busur panah, ya. Hasara zahrahu, maka beliau meluruskan ini tidak bengkok. Nah, law wudi'a qadahun min ma'in ala zahri lam yuhraq. Ya, di hadis riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau di atas punggungnya Nabi dikasih gelas, ya, atau apa ya istilah kita, baskom, ya, baskom air, itu tidak akan tumpah tuh, nggak akan bergerak sehingga airnya tidak akan tumpah. Saking lurusnya punggung beliau ketika ruku. Maka usahakan, ya ikhwan, ya, kalau ketika kita sujud, ruku, itu luruskan punggung kita, ya. Kemudian posisi kepala, tadi ke posisi tangan, ya, menggenggam dengan merenggangkan, kemudian punggungnya lurus, ya, tidak bengkok. Kemudian posisi kepala sejajar dengan punggung, ya. Lanjutan dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ghairu muqni'in ra'sahu wala safiha bihaddihi. Ghairu muqni'in ra'sahu wala safiha bikhaddihi, ya. Bahwa Nabi SAW apabila beliau ruku, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya, wa faraja baina asabihi, kemudian beliau renggangkan jari jemarinya, thumma hasara zahrahu, ya, kemudian sambil mengukuhkan badannya tanpa ghairu muqni'in ra'sahu, ya, tanpa beliau muqni'in ra'sahu, tanpa mengangkat kepalanya, ya, tanpa, ya, mengangkat kepalanya, tanpa menundukkan kepalanya, ya. Ya, sehingga posisinya condong miring kepada salah satu sisi, ya. Jadi beliau ketika beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya, kemudian juga tidak menundukkan kepalanya, ya. Di hadis Aisyah juga beliau mengatakan, Ibunda Aisyah, wa kana idza raka'a lam yuskhisu ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza raka'a adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ruku lam yukhsis, lam yukhsis ra'sahu, maka beliau tidak mengangkat, tidak mendongak kepalanya, walam yusawwibhu, ya, dan beliau juga tidak menundukkannya, ya, tidak merendahkannya, walakin baina dzalik, akan tapi di antara keduanya. Nah, ini posisi kepala. Jadi posisi kepala tidak mendongak, tidak juga ditundukkan, ya. Lurus kepalanya di antara keduanya. Adapun pandangan mata, ya, ada yang mengatakan bahwa ada pandangan ke mana, ke jari-jari dan yang lainnya, akan tapi wallahu ta'alam, ya, seperti yang disebutkan oleh para masyayikh termasuk Syekh Tharifi dalam kitab salatnya, bahwa tidak ada cukup dalil yang sahih yang bisa menjelaskan kemana pandangan mata, arah mata ketika ruku. Maka kembali kepada dalil umum yang dari awal telah saya sampaikan, bahwa pandangan mata itu adalah dihitung mana yang paling aksya, paling khusyuk, dan ini pendapat para salaf terdahulu, ya, bahwa kita menundukkan pandangan ke tempat sujud karena itu dianggap yang paling khusyuk dan paling menenangkan dan paling kuat, ya, menunjukkan kerendahan seseorang.
Dan kemana pandangan kita melihat itulah yang membuat kita paling khusyuk, maka pandangkanlah ke arah tersebut asal tidak mengadahkan mata ke langit, ya. Asal tidak ke mata langit. Nah, kemudian mengenai bacaan saya kira tidak ada masalah, ya. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, 3 kali, ya. Ya, walaupun ada khilaf di antara ulama tentang bacaan ini 3 kali, tapi yang jelas lamanya beliau ruku itu menunjukkan tikrar kalau ulama, ya, bahwa lamanya beliau ruku, ya, itu menunjukkan beliau membaca doa, zikir, atau bisa jadi mengulang-ulang apa yang beliau baca, ya. Adapun mengatakan itu 3, maka kata ulama itu mengatakan adnal kamal, batas sempurna yang paling minim, ya. 3 kali doang subhanaka rabbiyal azim misalkan, kemudian wa bihamdi 3 kali. Nah, ini batas yang paling sempurna. Sekali cukup nggak? Cukup. Bahkan mengatakan subhanallah, ya, cukup. Karena kembali kepada dalilnya dia adalah tasbih. Ya, tasbih. Ya, inda mazhab Hambali, ya, zikir ruku ini salah satu kewajiban yang kalau ditinggalkan harus sujud sahwi, ya. Sujud sahwi. Tidak perlu diulang kalau kewajiban, ya, kewajiban dalam mazhab Hambali, tapi dia harus diganti dengan sujud sahwi. Apa mazhab yang lain mengatakan ini sunnah saja. Jadi tidak baca pun tidak masalah, ya. Tapi tentu yang sesuai sunnah ya kita tetap baca, ya. Karena sholat itu adalah doa, ya. Di tempat-tempat yang kita lihat Nabi perintahkan berdoa, itulah doa yang paling ma'thur, yang paling warid dari Nabi SAW. Ya. Kita lanjutkan dengan doa yang lain, tafadhal. Tapi kalau di salat berjamaah tentunya kita harus mendahului untuk mengikuti imam, ya, bukan yang lain. Nah. Kemudian doa yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ini semua doa, puji-pujian dan doa kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Ya. Masih banyak sekali doa-doanya, nanti bisa dicek sendiri di kitab salat atau buku doa dan wiridnya Ustaz Yazid atau yang lainnya. Insyaallah di sana semuanya dalilnya sahih atau paling tidak diperselisihkan, ya. Paling tidak diperselisihkan. Nah, bukan berarti yang di luar itu berarti tidak sahih, bukan. Tapi yang beliau kumpulkan terkadang itu sebagian besar yang tidak atau kecil kemungkinan diperselisihkan di kalangan ulama. Nah. Taib, ya. Ini beberapa bacaan ruku, ya. Jadi saya ulang, ya. Pertama harus tumakninah, ya. Tumakninah itu artinya harus kokoh tetap sampai kadar baca minimal, ya. Kalau ruku maka tumakninahnya ya subhanallah misalkan, atau cukup. Tentunya lebih disempurnakan jauh lebih afdol, ya. Nah, kemudian punggung lurus, ya, sampai-sampai jika ada air itu lastaqarra, dia akan tetap. Kalau ada bejana di situ, bejananya tidak akan tumpah airnya. Kemudian leher atau kepala tidak mendongak dan tidak juga ditundukkan. Kemudian kedua tangan menggenggam lutut dengan dijarangkan jari-jarinya. Nah, itu gerakan yang paling sempurna. Kemudian bacaannya tadi seperti mungkin yang sering kita baca, ya. Dan ada banyak variasi bacaan, ya. Kurang lebih ada 9 bacaan. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke i'tidal ada yang ditanyakan, silakan, ya, Mas. Silakan, Pak. Nah, itu dikembalikan tadi, ya. Patokannya ke lurusnya punggung. Kalau tangannya terlalu panjang maka dia harus tekuk, ya. Dia harus tekuk. Ya. Tapi kalau dengan ditekuk malah terlalu bongkok, maka jangan ditekuk. Jangan ditekuk. Atau mengganggu sampingnya kalau dia berjamaah, ya. Maka jangan mengganggu ke sampingnya, ya. Jangan ditekuk, ya. Allah taala alam. Nah, ada lagi, ya, Pak? Saya lanjutkan, ya.
Rukun selanjutnya i'tidal. Ya, tadi ruku, kemudian i'tidal. Dan tadi saya sudah katakan ya, pandangan mata ini tidak ada dalil yang cukup sahih. Ya walaupun bisa jadi ada hadis yang diikhtilafkan, tapi yang menurut kami yang kami pandang lebih tepat, tidak ada dalil yang cukup kuat mengenai arah pandangan mata ketika ruku ya. Ya, kemudian rukun selanjutnya adalah i'tidal. Ya, i'tidal adalah jelas ya rukun salat ya. Seperti disebutkan ya dalam hadis Abu Hurairah ya tentang orang yang buruk salatnya atau tidak membaguskan salatnya, di mana Nabi perintahkan hatta tatma'ina sajidan thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'ina sajidan thumma irfa' hatta tatma'ina jalisan thumma isjud hatta tatma'ina sajidan thumma af'al dhalika fi salatika kulliha. Beliau mengatakan di situ bahwa Nabi SAW mengajarkan orang tersebut, kemudian engkau ruku ya, sampai tatma'inah, sampai itmi'nan ya. Kemudian irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau berdiri lurus. Berdiri lurus. Kemudian sujud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujud sampai dia ya tuma'ninah ya, dalam keadaan sujudnya. Kemudian beliau angkat lagi, kemudian duduk dalam keadaan duduk yang tuma'ninah. Kemudian setelah itu sujud lagi dengan tuma'ninah. Kemudian kata Nabi, dan lakukanlah itu seluruhnya di dalam salat engkau ya, dalam salat engkau. Ya, jadi hukumnya tuma'ninah dalam i'tidal juga sama ya, hukumnya adalah wajib ya, karena dia merupakan rukun. Barang siapa yang i'tidalnya tidak tuma'ninah maka batal salatnya ya, wajib diulang. Nah, menurut mazhab Syafi'i ya, bahwa seorang dikatakan dia tuma'ninah apabila berdiri tegak ketika salat ya, dengan menegakkan tulang-tulang belakangnya. Jika membungkuk atau condong sedikit saja sekiranya tidak dianggap berdiri maka tidak sah. Bongkok sedikit ya, kecuali dia memang ada uzur ya, kecuali ada uzur. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya. Adapun di mazhab yang lain ya, Hanabilah, dia dikatakan dia sah i'tidalnya apabila gerakan yang jauh dari batas ruku. Semakin jauh dari ruku maka itu semakin sah ya, semakin sah. Dan yang paling sempurna adalah meluruskan dan menegakkan badan hingga anggota tubuh kembali kepada posisi semula. Ini i'tidal yang tepat. Jadi jangan miring atau terlalu condong ke depan ya. Di mazhab Syafi'i kalau memang itu dilakukan dengan sengaja dia tanpa uzur maka dianggap tidak mencukupi ya, tidak mencukupi sampai dia benar-benar lurus. Ya, itulah batas tuma'ninah dalam i'tidal dan kesempurnaan seorang i'tidal dengan meluruskan punggungnya, berdiri dengan tegak ya. Baik. Kemudian bagaimana bacaannya? Kalau gerakannya tidak terlalu tuma'ninah, ini cukup dengan berdiri tegak ya. Bagaimana bacaannya? Hukum mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah ya, dan mengucapkan tahmid Rabbana lakal hamdu ya. Jadi tasmi' itu biasa diistilahkan, maksudnya ada sami Allahu liman hamidah dikatakan tasmi', kemudian ketika dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu dikatakan tahmid ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Idza qala lil imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu.
Kemudian riwayat yang lain, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ada tambahan doa setelahnya. Maka i'tidal pun kalau kita bisa berdoa, ya. Berdoa. Kemudian ada permasalahan, ya. Siapa yang mengucapkan tasmid dan tahmid, ya? Kapan seorang mengucapkan tasmid dan tahmid? Pertama, bagi orang yang salat sendiri, ya, bagi orang yang sendiri maka dia menggabungkan tasmid dan tahmid, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya, wajib hukumnya, ya, merupakan kewajiban salat, ya, pendapat yang lebih kuat, ya. Dan jika ditinggalkan dia tidak membaca Rabbana lakal hamdu, maka dia ganti dengan sujud sahwi. Nah. Yang kedua, bagi imam, bagi orang yang memimpin dalam salat atau imam, maka hendaklah membaca keduanya, yaitu bacaan tasmid dan tahmid. Jika dia jadi imam, dia baca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dalilnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbiru wa idza qama min as-sajdatain qala Allahu akbar. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka beliau mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, dan apabila beliau ruku', wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika beliau mengangkat kepalanya, yukabbir, maka beliau bertakbir, ya. Dan begitu juga ketika bangkit dari dua sujudnya beliau mengucapkan Allahu Akbar, ya, kembali bertakbir. Kemudian hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hatta yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila beliau ketika ruku beliau mengucapkan Allahu Akbar, kemudian beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku beliau mengucapkan takbir, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku beliau katakan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Kapan? Ketika sembari beliau mengangkat yarfa'u sulbahu, mengangkat, ya, ruas tulang belakangnya dari ruku, ya, minar rakaah. Jadi sami Allahu liman hamidah diucapkan sembari ketika kita mengangkat tulang belakang kita. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian setelah beliau berdiri, ya, beliau mengatakan Rabbana lakal hamd. Nah, ini hadis Abu Hurairah. Jadi ketika bangkit dari ruku'nya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika beliau berdiri tegak beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini bagi imam. Adapun bagi makmum, ya, di sini yang jadi permasalahan, ya. Di sini khilaf di antara para ulama. Adapun imam salat sendiri digabungkan. Tapi ketika jadi makmum, ya, qala, sebagian hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, ya. Idza qala sami Allah, qala imam, jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka kalian mengatakan Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang jadi khilafnya. Jadi idza qala, jika imam berkata sami Allah liman hamidah, makmumnya mau bilang apa? Apa yang diucapkan makmum? Kata Nabi, faqulu Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika mengangkat sami Allah liman hamidah, maka makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu. Di sini khilaf, ya, di antara, ada yang mengatakan makmum cukup mengatakan Rabbana lakal hamdu, ada yang mengatakan tidak cukup, ya, tapi makmum juga harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu.
Saya sendiri pribadi lebih condong pendapat mazhab Syafi'i, ya, di mana menggabungkan keduanya. Imam Suyuti sampai menulis kitab khusus tentang ini, ya, bahwa makmum yang paling afdol, ya, tetap dia mengucapkan keduanya, menggabungkan keduanya. Karena apa? Karena kata-kata Rabbana lakal hamdu adalah doa yang harusnya diucapkan tidak dalam keadaan ruku, karena dalam keadaan bergerak condong badannya, harus dalam keadaan tegak. Karena makan atau tempat doa itulah ketika dia berdiri tegak. Rabbana walakal hamdu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan doa. Itu yang pertama. Kemudian perkataan Nabi, apabila idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum katakan rabbana lakal hamdu. Ini tidak menunjukkan bahwa berarti makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Kenapa? Karena ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapan tersebut terdengar oleh makmum, otomatis makmum akan mengikutinya. Sedangkan kata-kata Rabbana lakal hamdu, imam tidak mengucapkan dengan jahar. Maka si makmum diperintah oleh Nabi, kalian juga ucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang paling aman, ya, terlepas dari khilaf para ulama. Naam. Dan ini sama dengan perkataan Nabi yang lain, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian katakan amin. Apakah imam tidak mengucapkan amin? Mengucapkan. Imam juga mengucapkan amin, tapi Nabi tidak bilang imam mengucapkan amin. Ini sama perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ini yang paling selamat dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan, Pak. Mengangkat tangan takbir sunnah, iya, dari ruku mau i'tidal sunnah. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya, ya, bahwa ada 4 tempat, ya, yang disunahkan mengangkat tangannya, Pak, ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian hendak bangkit dari rakaat kedua, dari tahiyatul awal naik ke rakaat ketiga, dari rakaat kedua rakaat ketiga. Itu 4 sunnah yang disepakati oleh para ulama akan kesahihan hadisnya. Adapun yang lain khilaf di antara ulama. Yang lain khilaf di antara ulama, dan ada sebagian perbuatan sahabat. Nah, perbuatan sahabat dalam masalah salat ini kan mereka gerakan, ya. Gerakan, kemudian bisa jadi ada dalil yang menguatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Nah, ini yang jadi perbincangan di kalangan para ulama. Kalau sahabat melakukan gerakan sholat, ini bukan perkataan, ya, gerakan dari para sahabat. Kemudian tidak ada dalil yang menguatkan gerakan tersebut. Apakah kita harus mengikuti gerakan sahabat? Paling enggak itu dianggap sunnah, ya. Belum tentu, jemaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi sendiri mendiamkan, tidak ada dalil dari Nabi, tapi sahabat melakukan. Bisa jadi itu pilihan yang Nabi memang tidak tentukan. Kemudian ada sahabat melakukan itu karena memang bebas, boleh melakukan A, boleh melakukan B. Sahabat melakukan itu bukan berarti tidak boleh melakukan gerakan yang lain. Paham, ya, Bapak sekalian, ya? Ada riwayat sahabat melakukan ini, kita harus lihat dulu, ada enggak hadis dari Nabi yang dikuatkan oleh sahabat, penjabaran dari hadis itu. Kalau tidak ada, itu berarti bisa jadi pilihan. Sahabat yang A, misalkan Abdullah bin Umar, memilih melakukan gerakan itu.
Dan Nabi memang tidak perintahkan, karena apa? Memang gerakannya terserah, artinya diberikan kebebasan. Bukan bagian yang merupakan masyru' dari Nabi SAW. Ya, nanti kita lihat contohnya ya, termasuk apakah tangan duluan atau kaki lutut duluan ketika ruku dan bangkit dari ruku dan sebagainya. Ini khilaf tawil ya, panjang, yang sampai kapanpun tidak akan bisa disamakan, dan memang gak harus disamakan pendapat masalah seperti ini ya. Nah, tapi saya lanjutkan terlebih dahulu. Gerakan disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal. Ya, tadi hadisnya ini yang Bapak tanyakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwan mankibaihi idza iftaha salata wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Sungguhnya Rasulullah SAW ya, beliau kana yarfa'u yadayhi, beliau biasanya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ya, apabila beliau membuka salat ya, takbiratul ihram. Kemudian apabila ruku, kemudian apabila beliau rafa'a ra'sahu min ar-ruku', mengangkat kepalanya i'tidal, maka beliau mengangkat tangan. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, kemudian posisi tangan ketika i'tidal. Nah, ini juga terjadi perbedaan di kalangan ulama ya. Di mana posisi tangan? Ini sudah sempat saya singgung kemarin ya, ada pertanyaannya. Ketika selain mengangkat kedua tangan, maka posisi tangan mana yang lebih tepat ya? Di hadis Wa'il bin Hujr beliau mengatakan ya, annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi hina dakhala fi shalah kabbara thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ath-thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara fa rafa'a falamma qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffaihi. Jadi sahabat Wa'il bin Hujr bercerita ya, bahwa saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya ketika salat, masuk salat, takbiratul ihram. Jadi sahabat Wa'il bin Hujr melihat Nabi mengangkat tangannya ketika salat. Tsumma iltahafa bi thawbihi, kemudian dimasukkan ya ke dalam bajunya. Tsumma wada'a yadahi yumna 'ala al-yusra, kemudian dimasukkan ke bajunya, kemudian diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka, kemudian ketika beliau hendak ruku ya, beliau keluarkan lagi tangannya dari bajunya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian diangkat. Tsumma kabbara fa rafa'a, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar, kemudian raka'a, kemudian beliau ruku. Jadi beliau letakkan tangan, kemudian dikeluarkan dari bajunya, angkat tangan lagi, kemudian beliau ruku ya. Falamma qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi falamma sajada sajdatain kafaihi, dan ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau angkat lagi tangannya. Falamma sajada baina kafaihi, jadi ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya, kemudian ketika sujud maka beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Wa'il bin Hujr tidak sebutkan ketika beliau bangun dari ruku i'tidal, cuma mengatakan mengangkat tangannya. Tapi ketika beliau pertama kali ya, dakhala salat, masuk salat, sahabat Wa'il bin Hujr menjelaskan, beliau meletakkan kedua tangannya di bagian depan, tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi ketika beliau mengangkat kepalanya, sahabat Wa'il bin Hujr tidak menjelaskan. Seandainya itu diletakkan kembali, pasti diceritakan. Ini seandainya ya. Kemungkinan besar kalau memang diletakkan lagi seperti keadaan semula, beliau akan sebutkan seperti persis keadaan semula, atau dia katakan lagi kembali seperti semula. Tapi beliau tidak mengatakan seperti itu. Kemudian perbuatan ini didukung oleh hadis Ibnu Mas'ud. Ana Ibnu Mas'ud kana yarfa'u yadayhi fil witri thumma yursiluhuma ba'du. Adalah sahabat Ibnu Mas'ud, kana yarfa'u yadayhi fil witr, beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdiri salat witir. Thumma yursiluhuma, kemudian beliau
melepaskan keduanya. Ba'du, setelahnya. Beliau tidak meletakkan di depan, ya, tidak meletakkan di depan. Ya. Allah Ta'ala alam, ini sudah waktu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Saya nanti insyaallah subuh saya lanjutkan tentang i'tidal ini dan khilaf tentang posisi bersedekap ketika i'tidal atau diirsal. Tadi ya, dilepaskan ketika irsal. Tadi saya sebutkan dua dalil, ya, yang di situ ditarik kesimpulan, ya, bahwa di hadis Wa'il bin Hujr, bahwa Wa'il bin Hujr ketika Nabi mengangkat kepalanya, ya, dari ruku, beliau tidak sebutkan beliau meletakkan kedua tangannya. Tapi ketika beliau takbiratul ihram, Wa'il bin Hujr sebutkan, ya. Kemudian kedua, perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Nah, perbuatan Abdullah bin Mas'ud ini jelas, ya. Apakah ini pilihan dia sendiri meletakkan ini? Ada hadis yang menguatkan, ya. Ada hadis yang menguatkan. Jadi bisa jadi ini bukan sekedar pilihan beliau, ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini karena sudah masuk waktu Isya, ya. Insyaallah insyaallah nanti kita akan lanjutkan di subuh nanti, ya. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya pribadi atau bagi siapa saja yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.